Selamat pagi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang struktur atom. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menjelaskan bahwa atom tersusun dari partikel dasar yaitu elektron, proton, dan neutron. Yang kedua, siswa mampu menganalisis nomor atom, nomor massa, dan isotop berkaitan dengan jumlah partikel dasar penyusun atom. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan bahwa nomor atom, nomor massa, dan isotop berkaitan dengan jumlah partikel dasar penyusun atom. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan model-model atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Oke, yang terakhir, siswa mampu menggambarkan model-model atom tersebut. Nah, jadi kita ketahui suatu unsur terdiri dari atom-atom yang sejenis. Nah, dalam perkembangannya, atom dimodelkan oleh beberapa ahli seperti Dalton. Yang pertama itu Dalton. Menurut Dalton, atom berbentuk bola pejal yang sangat kecil. Atom merupakan partikel-partikel terkecil yang menyusun suatu materi yang tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Setiap unsur memiliki atom-atom yang teridentik dan berbeda untuk membentuk unsur yang berbeda. Pada pembentukan senyawa terjadi ikatan antar penyusun senyawa tersebut. Atom-atom bergabung membentuk molekul dengan angka perbandingan bilangan bulat sederhana. Nah, gambar di samping ini merupakan gambar dari model atom Dalton. Bentuk seperti bola pejal. Oke. Selanjutnya, teori Thomson. Atom merupakan bola yang bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif bagikan roti kismis. Secara keseluruhan atom bersifat netral, yaitu jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Nah, ini gambar samping merupakan model atom Thomson ya. Seperti bola pejal dan di permukaannya tersebar elektron-elektron yang merata ya. Tersebar secara merata seperti roti kismis. Selanjutnya, teori atom Rutherford. Nah, atom ini terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, yang kedua, atom bersifat netral, dan terakhir, sebagian besar isi atom adalah ruang hampa. Ya. Ini Rutherford ini eksperimennya yaitu dengan penembakan partikel alfa ya. Sebagian besar partikel alfa itu diteruskan. Kenapa diteruskan? Karena banyak terdapat ruang hampa gitu. Sehingga banyak sebagian besar partikel alfanya diteruskan. Hasil yang kedua itu sebagian kecil partikel alfa dibelokkan. Kenapa dibelokkan? Karena kita tahu bahwa partikel alfa ini bermuatan positif. Dibelokkan karena adanya negatif tadi ya. Karena ada muatan negatif. Yang C, yang ketiga, kesimpulan ketiga, sedikit sekali partikel alfa yang dipantulkan. Kenapa dipantulkan? Karena pada saat itu penembakan itu yang mengenai intinya, makanya sedikit yang dipantulkan. Dia menyimpulkan bahwa inti atom itu kecil ya, sedikit ya, jumlahnya sedikit, bukan satu dia inti, sedikit ya, kecil dia ukurannya untuk inti atom. Sedangkan sebagian besarnya itu adalah ruang hampa karena partikel alfanya yang diteruskan. Oke, selanjutnya perkembangan model atom yaitu pada model atom Bohr. Nah, pada model atom Bohr ini elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Lintasan tersebut disebut kulit atau tingkat energi elektron. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan elektron. Itu ya, ini seperti tata surya. Jika elektron ini berada pada lintasan tertentu ya. Jika misalnya dia ingin berpindah ke tingkat energi yang rendah, dia akan memancarkan energi. Sedangkan jika dia berpindah dari rendah ke tinggi ya, dia akan menyerap energi ya. Oke, selanjutnya ke teori atau mekanika kuantum. Itu salah ya. Yang benar adalah teori atau mekanika kuantum.
Elektron-elektron mengitari inti atom dan berada pada orbital ultra tertentu yang membentuk kulit atom. Orbital merupakan ruang yang berada di sekitar inti atom dan memiliki peluang yang besar ditemukannya elektron. Kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Nah, ini model atom mekanika kuantum ya. Yang di sini tetap seperti biasa, ini inti atomnya, yang di luarnya ini merupakan orbital-orbital atom, daerah yang memiliki peluang besar ditemukannya elektron. Oke, selanjutnya adalah partikel penyusun atom. Nah, atom ini terdiri dari inti atom dan awan partikel. Ya, inti atom ini terdiri dari, atau inti atom ini sebenarnya bermuatan positif ya, yang terdiri dari proton dan neutron. Awan partikelnya ini bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Oke, elektron merupakan partikel atom yang bermuatan negatif, ditemukan oleh Thomson pada percobaan tabung sinar katode. Proton merupakan partikel atom yang bermuatan positif, ditemukan oleh Goldstein pada percobaan menggunakan tabung Crookes. Yang ketiga, neutron, partikel atom tidak bermuatan, ditemukan oleh James Chadwick pada percobaan penembakan flicker alpha pada lapisan tipis berilium. Oke, selanjutnya nomor atom dan nomor massa. Nah, yang X itu lama atom, nomor A nomor massa, dan yang Z itu dan nomor atom. Nah, nomor atom ini sama dengan jumlah proton dan juga sama dengan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa adalah sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nah, pada keadaan yang bersifat netral, jumlah proton dan neutronnya itu sama. Sedangkan satu atom yang bermuatan memiliki jumlah proton dan elektronnya tidak sama ya. Cara menghitung protonnya sama seperti di atas. Protonnya itu sama dengan nomor atom, sedangkan elektronnya itu nomor atom dikurangi muatannya. Neutronnya juga sama, yaitu nomor atom dikurangi nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi contohnya misalnya Na11, nomor atomnya itu 11, nomor massanya 23, jumlah protonnya sama dengan jumlah nomor atomnya yaitu 11, jumlah protonnya sama, jumlah elektronnya sama dengan nomor atom yaitu 11, sedangkan jumlah neutronnya yaitu nomor massa dikurangi nomor atom, 23 dikurang 11 dengan 12. Nah, sedangkan atom yang bermuatan seperti Na+, ini artinya Na yang bermuatan positif 1, yang bermuatan positif 1. Nomor atomnya sama 11, tetap nomor massa juga tetap 23, yang berbeda itulah jumlah elektronnya. Cara mencarinya, nomor atom dikurangi muatan. Jadi nomor atomnya 23, nomor atomnya 11 dikurangi plus 1 sama dengan 10. Misalnya jika dia bermuatan negatif, berarti anggapnya negatif 1 ya. 11 dikurangi negatif 1 sama dengan 12 gitu. 11 tambah 11 jadinya 11 tambah 1 jadinya seperti matematika biasa. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke isotop, isobar, dan isoton. Isotop merupakan atom yang mempunyai nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda. Contohnya ya, seperti ini H1, dan H1 ini ya, ini merupakan isotop dari hidrogen ya, namanya isotop hidrogen. Ini yang berbedanya itu cuma nomor massa saja, 1, 2, dan 3. Oke. Cara menghafalnya seperti ini ya. Isotop, iso artinya sama, P proton, itu arti protonnya sama. Seperti kita ketahui protonnya adalah nomor atom ya, 111 gitu. Untuk mengingatnya seperti itu ya, isotop berarti protonnya yang sama, nomor atomnya sama, tapi nomor massanya berbeda, unsurnya pun sama ya. Oke. Isobar. Nah, isobar ini merupakan atom dari unsur yang berbeda, nomor atomnya berbeda tetapi nomor massanya yang sama. Seperti C6 dan N7 ini nomor massanya yang sama ya, 14 sama 14 ya, C14 juga N14. Cara menghafalnya juga sama ya, iso itu sama, bar itu anggap saja sebagai massa gitu. Berarti massanya sama, nomor massanya sama, 14 itu contohnya ya. Selanjutnya ke isoton. Isoton ini merupakan atom dari unsur yang berbeda, nomor atom berbeda tetapi jumlah neutronnya sama.
Ya, cara mengapa juga sama ya. Lihat ya N itu neutron, berarti neutronnya sama. Oke, contohnya Ca4020 dengan K3919. Nah, jika kita hitung misalnya neutron dari Ca itu 40 kurang 20, hasilnya 20. Sedangkan yang K 39 dikurang 19 yaitu 20. Nah, jumlah neutronnya sama, berarti dia termasuk ke kelompok isoton. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Tolong dilihat tugas di Google Classroom dan dikerjakan dengan tepat waktu. Oke. Terima kasih.